Oke, silakan duduk. Thank you buat sambutannya. Tadi malam kejebak kereta, jadi gue miss satu kesempatan besar juga. Ada 3 youth gabung tadi malam, tapi gue masih di kereta, nggak bisa kemana-mana. Karena nggak tahu jalan, mesti turun di Purwakarta, terus lanjut naik apa gitu. Cuman nggak tahu jalan, daripada nyasar malah lebih parah lagi ya. Tapi gue nggak percaya kebetulan, pas ada rencana Tuhan. Tadi malam youth pastornya yang khotbah di sana, dan hari ini gue bisa di sini. Seperti kata Ito, ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan. Dan hari ini dapat tema yang sangat bagus. King Jesus is coming, are you ready? Ya, Yesus sang Raja akan datang, apakah engkau siap? Ingat, Yesus datang pertama memang sebagai bayi, tapi kemudian nanti dia akan datang sebagai Raja. Raja bicara pribadi yang layak ditakuti. Karena yang macam-macam pasti langsung disingkirkan karena itu raja. Ya, kalau teman-teman pernah nonton film-film yang berbau-bau kerajaan, ada yang pernah nonton di sini film kerajaan apapun, setiap rajanya mau lewat, bahkan kadang rajanya mungkin habis berburu atau kalau zaman sekarang habis main golf gitu, dia lewat aja. Ya rakyat itu semuanya sujud. Ya raja lewat. Padahal aja cuma lewat gitu doang, nggak ada yang salam-salam. Rajanya nggak belusukan, cuma lewat aja. Cuma mereka bersujud. Ya karena layak ditakuti. Dan ini yang menarik. Ini yang salah satu yang menangkap hati gue ketika sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah kenyataan bahwa gini loh, dia itu raja. Dan kalau dia cuma pengen kita menyembah dia, dalam artian menyembah mungkin dari rasa takut, ya, dia akan datang langsung jadi raja. Dengan malaikat berpasukan dari sorga, dia turun naik kuda, itu bisa banget. Dan semua orang akan langsung nyembah dia, karena gak ada yang bakal macam-macam. Ya, semua akan nyembah dan kemungkinan besar berasal dari rasa takut. Rasa takut yang hampir sama dengan rasa takut masuk neraka dan takut gak masuk sorga. Takut gak diberkati, rasa takut yang itu. Tapi kenapa dia memilih untuk datang sebagai bayi? Kenapa? Karena takut yang pertama kalau dia datang langsung sebagai raja membuat orang menjauh. Tapi ketika dia datang sebagai bayi, ini yang menarik. Orang akan mendekat. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi when a baby enters a room. Semua orang langsung kepo. Langsung anak siapa nih? Siapa namanya? Umur berapa? Semuanya, gak perlu dikomando. Semua refleks. Kalau udah ngeliat ada stroller bayi masuk, pasti semuanya langsung ke situ. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita bukan menjauh tapi mendekat. Bukan menjauh karena takut tapi mendekat karena penasaran. Ya, siapa ini? Siapa dia? Nah, kita menyembah Tuhan yang memilih untuk jadi manusia dan mati di kayu salib. Membuat kita bertanya-tanya, siapa dia yang tergantung di sana? Kenapa dia harus mati? Ngapain dia di situ? Buat siapa dia tergantung? Ya, dan sang raja ini akan datang kembali. Apakah kita siap? Ada 2 hal yang harus dimiliki atau dipersiapkan untuk menyambut sang raja. Ini akan sangat fundamental, akan sangat dasar banget. Yang pertama, kalau teman-teman suka nyatet, kalau gak suka nyatet, mendingan mulai belajar nyatet. Ya, gue bertumbuh besar sebagai anak pendeta di gereja. Ada satu peraturan tidak tertulis, anak pendeta kalau khotbah gak boleh ngantuk. Dan gue cari berbagai cara, dari makan permen sampai apapun. Tapi ada satu cara yang cukup berhasil. Gue keep myself busy, membuat diri gue sibuk. Dan cara sibuk yang paling rohani adalah nyatet. Ya, gue gak bawa catatan Kak, tapi gini, catatan yang paling kekal, gue bisa berani bilang kekal karena selamanya sekali diposting ada di situ, itu di Facebook sama Instagram. Kenapa gue pakai sosial media? Karena semua yang udah diposting akan ada di situ terus. Kalau lu lupa pesan hari ini, kemungkinan besar Facebook akan ingetin lu 7 years ago. Ini yang Tuhan bilang dan lu gak mau denger. Tapi Facebook akan ingetin lu. Ya, gue sangat sarankan semuanya aktif di sosial media, karena sosial media bukan lagi bisa disebut sebagai dunia yang tidak nyata atau dunia maya. Kenapa? Kalau itu dunia maya, kenapa toko-toko pada tutup terus pindah ke online? Karena itu dunianya juga nyata sebenarnya. Orang-orang yang ada di situ, kadang orang lebih aktif di sana daripada di kebaktian yang ada. Jadi apa kita mesti jemput bola, karena dimanapun jiwa berada itu tanggung jawab kita.
Ya, gue nggak pernah bersosial media untuk jadi keren, karena keren bukan targetnya. Bukan biar nggak ketinggalan zaman, karena gue nggak tertarik untuk membuktikan diri bahwa gue nggak ketinggalan zaman dan udah mulai tua. Umur gue udah 34. Tapi gue melakukan ini bukan biar nggak ketinggalan zaman, gue melakukan ini biar nggak kehilangan generasi, karena itu yang paling gue takutin. Gue takut nggak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di zaman gue. Dan gue berdoa biar kita punya kerinduan yang sama. Ya. Buat yang suka nyatat, poin pertama yang harus kita siapkan, kesiapan kita. Apakah kita siap, itu pertanyaannya, karena the king is coming. Lebih tepatnya coming back. Ya. Are you ready? Apakah kita siap? Yang pertama yang harus kita persiapkan, yang membuat kita menjadi siap adalah hati yang menyembah. Kalau hati yang gak siap menyembah, ketika dia datang kita bakal nyembah. Oke? Kita gak akan nyembah kalau kita gak punya hati yang menyembah. Yohanes 4 ayat 22 sampai 26. Kita ke situ dulu, pertama ini pembacaan yang pertama. Yohanes 4 ayat 22 sampai 26. Ya, yang siap-siap nyontek di depan mesti bertobat. Lu buka Alkitab lo atau buka handphone lo, karena ini cuma pembantu aja. Ya, layar ini. Handphone lo kalau nggak ada Alkitabnya mending dibuang atau diinstal, karena dia punya potensi. Dia saingan Tuhan yang terbesar sekarang, handphone. Yang mestinya smartphone tapi bikin orang jadi dumb karena mengabaikan Tuhan. Kalau ada firman Tuhan kemungkinan besar bisa bawa lo ke sorga, handphone lo. Tapi kalau enggak, bisa bawa lo ke neraka. Tiap pagi lo bangun, yang membuat lo gak langsung buka firman Tuhan dan merenungkan dan mencari kehendak Tuhan dalam hidup lo hari ini adalah lo buka handphone lo. Ya, cek semua sosial media lo dan berharap ada yang mention, padahal gak ada yang mention. Follower lo dikit soalnya, jadi gak ada yang mention. Ya. Tapi ini yang seringkali gak kita sadarin, bahwa Alkitab gak ditulis tentang kita, tapi ditulis untuk kita. Artinya kalau lu nyari mention, lu buka Alkitab, karena di setiap ayat itu ada nama lo. Karena ayat ini ditulis, Tuhan berbicara untuk kita. Kalau lu cari mention, cari dari dia. Kalau lu mau cari tujuan hidup lu cari dari dia. Kalau lu mau tahu seberapa lu berharga, dengerin apa katanya, bukan apa kata orang. Karena apa kata orang bisa bikin lu down, atau kata orang bisa bikin lu sombong. Tapi apa kata Tuhan membuat lu rendah hati, membuat lu tetap tahu diri. Yohanes 4 ayat 22 sampai 26. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 26. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Atau lebih tepatnya gini loh, Yesus bilang pertama gini, lu nyembah apa yang lu gak kenal. Ya. Dan perempuan ini bilang nanti akan datang Mesias. Nah, dia akan memperkenalkan siapa yang kita sembah selama ini. Oke, dan apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. I am he. Jadi Yesus membuat kita mengenal, bisa mengenal siapa itu Tuhan. Karena yang terpenting untuk menyambut Sang Raja adalah hati yang menyembah. Dan gini, ini urutan yang gak bisa kita hianatin. Teman-teman dengerin gua. Kita harus mulai dengan pengenalan. Makanya Yesus bilang apa? Lu gak bisa nyembah yang lu gak kenal. Ini bukan masalah di mana atau gimana, tapi siapa yang lu sembah. Ya. Dan pengenalan ini satu proses. Dimulai dari mengenal. Penyembahan adalah suatu proses. Ingat, yang dibutuhkan adalah hati yang menyembah, tapi untuk menyembah ada proses. Dimulai dari mengenal dulu.
Ya kenapa kita sekolah minggu dari dulu, kenapa kita baca Alkitab dari dulu, karena kita rindu untuk bisa sungguh-sungguh mengenal, karena tak kenal maka tak sayang. Ya kalau tak sayang susah, apa-apa mesti dipaksa. Ya baca Alkitab mesti dipaksa, pelayanan mesti dipaksa, hidup kudus mesti dipaksa. Nyanyi di gereja aja mesti dipaksa karena nyembah, ayo dong guys, sembah Tuhan dong guys. Ngomong apa aja kek, ngomong apa kek. Nggak mau, yaudah gue pulang deh. Kadang WL kan suka kasihan, suka ayo dong. Kayak kakak sedih amat, kayak lu bener-bener gak kenal gitu siapa yang. Kadang bahkan gini, kadang kayaknya rasanya kayaknya lu gak tahu gitu kan, buat siapa lu kesini. Gitu loh kadang. Sampai segitunya yang di mimbar mesti sampai ngeden-ngeden gak jelas gitu. Hah? Padahal kalau kita tahu siapa yang kita datang ke Arna siapa, untuk siapa, dan kita nyanyi buat siapa, mestinya gak akan sulit, gak akan perlu ditarik-tarik, dorong-dorong, sogok-sogok, ancam-ancam, gak perlu. Tapi kenapa? Karena nampak kita gak sungguh kenal, sehingga kita gak benar-benar sayang. Ya, kenyataan masih terlalu banyak yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan di dalam kehidupan ini, menyatakan bahwa kita belum sungguh-sungguh sayang. Karena kalau udah sayang, yang lainnya udah gak ada artinya. Itu artinya sayang. Ya kan? Makanya orang kalau lagi jatuh cinta kan gitu. Dunia kayak milik berdua, yang lainnya ngontrak. Bodoh amat loh, pada hilang kayak, yang penting ada gua, ada dia. Kan lagi jatuh cinta. Seringkali kita belum sampai segitunya sama Tuhan. Kenapa? Karena belum sungguh-sungguh kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang gak akan mungkin percaya. Oke? Gue sama Ito dibilang kenal banget juga gak terlalu sebenarnya. Cuman tahu aja, cukup tahu. Ya karena waktu itu berapa kali ketemu di sosial media juga kita temenan, tapi at least sudah kenal lah. Maksudnya sedikit banyak udah agak kenal. Anggap berapa tahun yang lalu deh, gue kesini kapan sih waktu itu yang sebelum gue bikin Instagram. Pulang gue diantarin sama Steve bilang, lu punya Instagram gak? Gue bilang gak punya, lu bikin dong. Ya lu mau tahu, Steve itu salah satu yang Tuhan pakai untuk bawa gue sampai sini sebenarnya. Karena kalau nggak ada dia yang nganterin gue ke tempat travel, terus dia nanya Instagram gue apa, gue nggak punya, gue nggak bikin Instagram. Ya, itu udah 2015 kali ya, 15 kayaknya. Ya, dan bayangin di waktu itu gue ketemu itu pertama kali. Tak. Terus gini, nggak kenal. Terus tiba-tiba pas mau pulang gitu, sebelum gue diantarin Steve ke travel, terus gue bilang gini sama itu, Tok, gue pinjam duit 15 juta bisa gak? Dikasih gak? Ya enggak lah, orang gak kenal. Terus ya lu pendeta sih, cuman come on man, kita ketemu baru sekali. Terus lu minjem gue 15 juta, gue gak kenal lu. Ya apalagi gue gak kenal, gak sayang, apalagi gue gak mungkin percaya siapa lu. 15 juta, ngerti gak? Tak kenal maka tak sayang gak mungkin percaya. Lu gak bisa asal percaya. Ya ada satu lagu yang gue cuma selalu pernah denger, dia bilang gini, asal percaya saja semua sakit hilanglah. Asal percaya, nah kata itu tuh gue kurang suka. Kenapa? Karena gue gak pernah bisa asal percaya. Gue harus benar-benar mengenal sama satu pribadi ini sehingga gue bisa sayang. Kalau gue udah sayang, gue baru bisa percaya. Ya kan? Makanya orang kalau lagi jatuh cinta kan 11-12 sama orang bego sama orang budak. Dia gak bisa dibilangin, bener gak? Dia cuma mau denger sama yang dia sayang. Jeleknya apa? Seringkali kita paling sakit adalah ngelihat orang yang lagi dimanfaatin sama orang lain yang sebenarnya gak sayang sama dia. Tapi berhasil menangkap hatinya sehingga perempuan ini tergila-gila sama laki-laki yang lagi manfaatin dia. Dan apapun yang laki-laki itu bilang, orang perempuan ini percaya. Terus kita berusaha bilang, aduh lu tuh lagi dimanfaatin sis. Tapi dia gak mau denger, kenapa? Lagi jatuh cinta. Antara budak sama gila, gak bisa diomongin. Ya lu cuma bisa percaya sama yang lu sayang. Dan ini juga yang menarik, lu hanya bisa percaya sama yang lu tahu sayang sama lo. Dan ini yang terjadi ketika gue mengenal Tuhan dan sayang sama dia, dan akhirnya menyadari bahwa dia terlalu sayang sama gue mulai bisa percaya. Dan percayanya percaya banget. Kenapa? Karena cintanya ke gue sangat-sangat terbukti. Percaya gue gak pakai ragu lagi, karena cintanya itu loh yang meyakinkan gue bahwa dia layak dipercaya. Tak kenal maka tak sayang maka gak mungkin percaya. Gak percaya, nah ini gak mungkin mau menyembah.
Ya gue besar di gereja Pentakosta Karismatik di mana penyembahan itu dicontohin. Ya nyembah tuh gini, angkat tangan, ya kan, bahasa roh nih kayak gini kurang lebih. Ya nanti bisa dikembangin dikit tapi jangan jauh-jauh, nanti dikirain kerasukan setan. Oke. Akhirnya kita latah jadi penyembah-penyembah yang ngikut. Ya nge-WL zaman dulu, zaman gue yang terkenal tuh Sydney Mohede. Jadi semua orang lagi berubah jadi Sydney. Waktu itu Frankie Siombing, semua orang berubah jadi Frankie Siombing. Ya sekarang Stephanie Gretzinger, semua orang lagi berusaha jadi Stephanie Gretzinger. Betul. Ya, semua orang lagi berusaha jadi si yang sempat botak siapa namanya Hillsong. Jadi Tyas, semuanya lagi berusaha aja. Dulu sempat Brock Fraser yang hidungnya kayak kakak tua. Semuanya kita berusaha, kita tuh niru. Dengerin guys, worship. Nggak bisa niru. Ya, lu bisa ikut-ikutan keramaian ketika semua angkat tangan dan semua nyanyi, tapi worship bicara sikap hati. Bahkan murid-murid Yesus ketika dia naik ke sorga, menjelang dia naik ke sorga, udah mulai terangkat setengah ketika Yesus udah mulai terbang dikit, udah mulai ngambang di tengah. Semua menyembah dia. Ayatnya bilang, tetapi beberapa ragu-ragu. Bah, kayak kebaktian. Ya kan? Semua nyembah dia, tapi beberapa ragu-ragu. Berapa lagi nih? Kita ngapain sih angkat tangan? Gue ngapain sih di sini dah? Nggak tahu. Cuman ya udahlah. Latah namanya. Ya nggak bisa, kalau lu nggak percaya lu nggak akan sungguh-sungguh bisa menyembah. Makanya apa, penyembahan lu dualisme. Lu menyembah Tuhan tapi juga menyembah yang lain. Kata Yesus bilang ini, nggak bisa seorang mengabdi kepada dua Tuhan. Lu nggak bisa menyembah dua, lu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan, nyembah Tuhan dan nyembah yang lain. Akan mengasihi yang satu, membenci yang satunya, mengindahkan yang satu, cuekin yang lain. Dan orang yang mendua hati gak akan pernah tenang dalam hidupnya. Berapa dari lu mulai bingung, padahal gue udah kebaktian kak. Gue udah mulai pelayanan, gue udah mulai ikut pendalaman Alkitab. Ya, tapi kok gue masih gak tenang ya? Oh ya, jangan-jangan lu masih mendua hati. Jangan-jangan dalam hidup lu masih ada segalanya yang lain selain Tuhan. Ya, gue terus ingetin siapapun yang bahkan pacaran di gereja atau bahkan udah menikah sekalipun. Ya, kalau lagi nyanyi, kaulah segalanya. Jangan gandengan, lepasin dulu, angkat tangan, dan bilang, kaulah segalanya di dalam hidupku. Bukan dia segalanya, bukan lu, bukan. Ya lu segalanya juga sih, tapi lu tahu kan segalanya banget kan dia kan. Nggak bisa, nggak usah gandeng-gandeng, nggak usah. Terus ingatkan diri lo dan ingatkan pasangan lo, ingatkan orang-orang di sekeliling lo bahwa ya dia masih segalanya, masih dia segalanya. Dari dia, oleh dia, untuk dia, bagi dia segala kemuliaan masih tentang dia. It's all about him. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you Jesus. I'm sorry Lord for the things I've made because it's all about you. Tak kenal maka tak sayang gak mungkin. Percaya gak percaya gak bakalan mau nyembah. Ini yang mesti kita persiapkan. Kita harus mengenal dia. Dan waktunya gak banyak guys. Dengerin gue, God is on our side. Tuhan di pihak kita. But time is running out. Tapi waktu gak di pihak kita. Waktu lagi menipis. Dia segera datang. Berapa dari lu bilang, ya dari dulu juga zaman bapak gue sekolah minggu juga dia bilang dia segera datang. Itu cuma trik doang kak, biar lu gak nakal. Oh jangan macam-macam, Tuhan Yesus mau datang loh. Enggak. Kenapa? Karena 1000 harinya manusia, cuman 1 harinya Tuhan. Perbandingannya makanya jangan. Itu roh-roh akhir zaman tuh. Yang membuat orang menjadi pencemooh. Yang bilang mana katanya Tuhan lo mau datang. Nggak datang-datang tuh. Dan dia bukannya bohong, bukan dia berlambat-lambat, tapi dia sabar terhadap kamu. Lu mau tahu kenapa? Lu masih bangun pagi ini. Itu alasan yang sama, Yesus belum datang. Apa? Dia sabar terhadap lo. Gak menghendaki satupun binasa. Jadi kalau masih ada kesempatan lu manfaatin dengan baik. Because God is on our side but time is running out. Besok bukan saat yang tepat untuk bertobat karena lu belum tentu punya besok. Dia bisa datang kapan aja. Tapi untuk memiliki hati yang menyembah ini gak segampang yang kita pikir. Kita harus kenal. Dimulai dari sederhana mengenal, bukan cuma tahu tapi kenal.
Kenal baru sayang, sayang baru mau percaya, percaya baru rela menyembah. Itu yang pertama yang harus kita siapkan. Yang membuat kita siap untuk menyambut kedatangan Sang Raja adalah hati yang menyembah. Ya. Hati yang menyembah membuat seorang menantikan Tuhan. Ya. Gue agak mixed feelings juga sih sebenarnya hari ini. Karena tema khotbah gue agak kocak. Hampir kayak berlawanan tapi enggak. Sebenarnya ini jadi satu. Oke. Di umum temanya adalah menghadapi roh antikris. Oke. Di youth temanya menyambut Sang Raja. Nah, gue jadi bingung nih, kita mau nungguin Yesus apa nungguin antikris kan gitu. agak berlawanan, tapi sebenarnya enggak. Ya. Menghadapi roh antikris kita harus menghadapinya biar kita memiliki hati yang menyembah Tuhan. Kalau kita tergoda, terganggu, disesatkan oleh roh antikris yang membuat kita menginginkan dunia ini lebih dari Tuhan, kita nggak akan menantikan Tuhan. Oke? Lu pernah beli barang online nggak? Ya kan? Kalau lu nggak terlalu pengen, biasanya lu nggak terlalu nungguin. Jadi pas udah datang, lu biasa aja kayak, oh udah datang, oh ya udah. Enggak, kalau lu pengen banget, lu tungguin depan pintu, lu tungguin bahkan. Ini mana nih abang Gojek yang katanya udah deket nih. Ya kan? Bener gak? Pernah gak lu sampai gini gak datang-datang, sampai lu minta nomor resinya, lu cek ke websitenya, sampai mana dia? Kan gitu. Karena lu sangat menginginkannya. Oke, kalau lu gak bisa menghadapi roh antikris, lu gak akan mengasihi, percaya dan menyembah, lu gak akan menantikan. Lu malah sempat berpikir bahwa Tuhan bisa gak kiamatnya ditunda dulu. Gue baru merit nih, rumah gue aja belum jadi, masih tinggal di apartemen ya kan. Anakku baru lahir baru 2 bulan. Ntar dulu deh kalau datang nanti dulu dong, gue belum merit nih. Ya gue lulus kuliah aja belum. Pacarannya baru jadian kemarin, masa lu datang langsung? Nggak mau rugi gitu loh. Nah itu lu kerasukan roh antikris itu namanya. Yang membuat lu nggak menantikan Kristus. Ya makanya gue pikir nih tema aku kayak berlawanan, tapi enggak, kata Tuhan jadi satu. Kita harus siap menghadapi roh antikris sehingga kita memiliki hati yang menyembah Kristus. Hati yang terus berfokus kepada Kristus. Yang membuat kita menantikan Dia. Karena hanya ketika kita mengasihi, kita menantikan Dia. Kalau enggak, susah. Bahkan dia bilang dia bisa datang kapan aja, siap sedia berjaga-jaga biar lo gak kaget, kan dia bilang gitu. Ya, ini yang gue belajar dari menantikan barang. Kalau gue menantikan, ketika dia datang gue gak kaget. Orang gue nungguin, ya gak? Anggap lu pengen sebenarnya barangnya secepatnya datang sampai lu, cuma lu salah pilih. Pengiriman kan ada yang langsung sama reguler. Ya kan, reguler antar Jakarta dong bisa 3 hari, paling cepat 2 hari. Ya ada namanya yes, yakin esok sampai dalam kurung insya Allah. Ya kan bener, kadang gak nyampe juga soalnya kalau lagi enak, ya kan. Gua naik kereta karena gue tahu naik travel pasti kan gila trafficnya. Ya kan, cuman gak ada yang pasti dalam dunia ini. 9 jam gue di kereta. Travel paling 7 jam. Temen gue naik travel udah nyampe. Gue gak nyampe-nyampe. Ini kan gak ada yang pasti dalam dunia. Ini kalau lu pengen itu buru-buru, pasti lu pilih yes. Cuman karena lu mungkin gaptek, lu salah pilih. Pilihnya reguler. Nah, akhirnya lu sebel kan? Lu sebenarnya pengen tuh cepet. Akhirnya apa bener gak? Reguler 3 hari. Besoknya, lu udah nanya sama orang rumah, ada kiriman gak buat saya? Kiriman? Emang lu beli apaan? Enggak, gak ada. Baru, oh iya, salah pencet. Masih 2 hari lagi. Ya kan? Bener gak? Besoknya nanya lagi sama orang rumah. Ada kiriman gak buat saya? Kenapa? Sangat menginginkannya. Gak ada tuh, oh iya besok lah baru nyampe. Percaya atau gak, besoknya lu gak kuliah, gak sekolah, gak kerja. Sampai bolos, sengaja nih, cuti. Nunggu depan pintu. Jadi biar abangnya datang jadi barangnya masih seger, masih anget. Langsung lu yang terima, bukan tangan ketiga, tangan keempat, bukan, langsung lu yang terima. Abangnya sampai bingung. Ya, ketika lu datang abangnya kayak, "Weh bang, kemana aja lo?" Lah, abangnya sampai bingung, gila gue belum pernah disambut seumur hidup gue. Kenapa? Karena kita sangat menginginkan Dia yang akan datang. Dengerin, kalau lu gak punya hati yang menyembah, lu gak akan menantikan. Karena lu gak sungguh-sungguh menginginkan Dia. Kenapa penting punya hati yang menyembah? Ingat orang Majus datang karena apa? Karena mereka percaya
Ya, diperdebatkan mereka tuh orang apa sih sebenarnya. Tapi mereka bilang gini, kami nyari raja orang Yahudi, kami datang untuk menyembah dia. Gini, mungkin nggak? Anggap lu lahir di luar negeri lah, cuma lu orang Indonesia. Oke, berapa puluh tahun kemudian lu pulang ke tanah air, walaupun lahirnya di sono. Tapi lu warga negara sini, orang sini. Lu pasti mau ketemu siapa? Presiden pertama. Karena gue mau datang karena dia presiden gue. Ya dong, kira-kira mungkin nggak bukan orang Yahudi mau nyembah raja orang Yahudi? Ayo, nggak mungkin lah. Ya kita bisa perdebatkan nih orang-orang dari mana, tapi bilang arahnya dari timur ke Yerusalem. Kalau lihat di peta kemungkinan besar antara Persia atau Babel. Ya, orang-orang Israel pernah dibuang ke Babel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah 4 orang. Daniel khususnya adalah 1 orang yang terus berdoa ke kiblat selama mereka dibuang. Dan mereka menantikan apa yang Tuhan pernah nubuatkan lewat nabi yang jeleknya jadi hamba uang belakangan. Namanya Bileam. Yang terkenal keledainya yang ngomong sama dia. Tuhan dia gak mau dengar, keledai ngomong sama dia. Gokil. Ya. Dia bilang apa? Kami melihat dia tapi bukan sekarang. Kami melihat dia tapi dari jauh. Ya, seorang raja akan bangkit dari Israel. Ditandai dengan apa? Bintang akan terbit. Akhirnya apa? Mereka mencari, kenapa? Karena mereka percaya apa yang mereka baca. Apa yang mereka dengar turun-temurun menantikan sang raja ini. Maka mereka datang jauh-jauh dari timur ke Yerusalem. Dia pikir karena ini raja, pasti lahirnya di kerajaan lah ya. Oke, langsung ke situ, nggak tahu raja wilayah yang nggak mau kesaing, nggak mau punya raja lain, adiknya dibunuh, anaknya jadi dibunuh sendiri. Ini orang raja atas hidupnya sendiri, padahal Yahudi, padahal baca kitab. Di sekelilingnya juga ada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala yang sangat beragama, sangat tahu teologi, tapi sibuk menjilat penguasa. Akhirnya apa nih, raja nggak tahu, raja lahir siapa? Gue raja. Kapan lu lihat bintang itu? Akhirnya apa, dia kumpulin yang lain pada nggak, karena dia nggak baca Alkitab. Oke, ada orang Kristen yang baca Alkitab dan yang enggak. Yang enggak pasti nggak percaya. Kayak Herodes orang Yahudi, harusnya dia baca kitab suci, cuman dia nggak baca. Makanya dia, tapi tenang, ada teman-temannya yang sarjana teologi, dia bisa tanya, yang lagi sibuk menjilat dia. Oke, di mana sih lahirnya? Oh, di sini Bethlehem Efrata, seperti yang tertulis pada kitab para nabi. Tapi lu mau tahu, ini orang-orang cuma tahu, tapi nggak mau nyembah. Kita nggak ngelihat dibilang mereka datang nyariin Yesus terus mau nyembah. Herodes malah yang ngaku-ngakunya mau nyembah, ya gak? Dia bilang gini sama orang-orang Majus, lu cari ya. Nanti kalau ketemu lu balik lagi, kasih tau gue di mana. Karena gue mau nyembah. Ini namanya PHP. Karena kita tahu di kisahnya dia nggak datang mau nyembah, malah dia mau ngebunuh. Dia tanya kapan kira-kira bintangnya? 2 tahun yang lalu, berarti anak ini umur 2. Gini, semua anak laki di bawah umur 2 tahun bunuh semua. Karena gue gak pengen ada satu raja pun yang menggantikan gue. Orang ini ngakunya mau datang dan menyembah dia. Kayak temen lu yang ngakunya mau ke gereja lu terus mau Natalan. Belum tentu datang. Jadi dari zaman Yesus yang PHP gini udah ada, biasa aja. Justru yang lu pikir gak datang tiba-tiba datang. Gila kemana aja lu? Surprise. The beauty of Christmas kan? Ya kan yang katanya mau datang nanya-nanya, gue udah lama gereja, di mana sih gereja lu? Gue Natalan di tempat lu. Nggak datang, nggak usah sedih. Zaman itu juga Herodes bilangnya mau datang mau nyembah Yesus, nggak jadi datang ya. Ini yang coba kita jemput nih. Ini kita sampai poin kedua yang terakhir. Ada sukacita? Soalnya terakhir. Ya. Ini yang gue belajar tumbuh besar di gereja. Kata terakhir, yang terakhir itu punya kuasa. Ya, menguatkan yang lemah. Membangunkan yang ngantuk, menghiburkan yang lapar karena ntar lagi selesai, terus kita makan-makan. Yang terakhir, Matius 2 ayat 11, kita jemput di situ. Apa yang terjadi ketika orang-orang Majus ini akhirnya menemukan sang raja yang umurnya waktu kemungkinan besar baru sekitar 2 tahun, masih kecil. Tapi mereka percaya siapa orang ini, siapa anak ini. Matius 2 ayat 11 dibilang gini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat bukan bayi tapi anak, bahasa aslinya. Artinya udah bukan baru lahir, tapi udah cukup anak, udah seginian lah. Ya. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu percaya, lihat kata-katanya apa? Sujud menyembah dia. Sekali lagi, kalau nggak punya hati yang menyembah, nggak akan ada penyembahan dalam hidupnya. Penyembahan bukan cuma angkat tangan di beberapa lagu sedih di kebaktian, ya kan? Kebaktian kan urutannya udah jelas kan, namanya praise and worship.
3 lagu cepet, 2 lagu sedih. 3 lagu praise, 2 lagu worship. 3 lagu jigrak-jigrak, 2 lagu nangis-nangis. Kan gitu. Penyembahan bukan cuma angkat tangan di 2 lagu sedih yang di kebaktian itu. Penyembahan itu seluruh sikap hidup lo. Ya, dalam ketaatan, di dalam kekudusan, di dalam kejujuran, di dalam tanggung jawab. Itu penyembahan lo. Mereka melihat anak itu dan sujud menyembah dia. Kenapa? Karena orang-orang ini punya hati yang menyembah. Kenapa? Karena mereka kenal, mereka sayang, mereka percaya, dan mereka datang untuk menyembah. Gue gak tahu datang untuk karena apa. Ya, salah satu hamba Tuhan yang gue kagum dan gue sempat ketemu, Francis Chan pernah melakukan sesuatu yang gila. Dan temen gue catat ini, temen gue posting ini di YouTube, dia pernah cerita. Jadi dia kuliah di luar negeri, terus Francis Chan keluar dari gereja yang mega church itu pindah ke gereja kecil, gereja dia. Jadi satu ketika dia sama teman-temannya terlambat setengah jam. Francis sudah khotbah. Lihat orang telat langsung dia bilang gini, oh ya, yaudah gini. Sekarang saya perintahkan semuanya keluar. Semua keluar. Dijelasin kenapa. Ya karena tampaknya ada beberapa orang, bahkan mungkin sebagian besar orang di sini nggak ingat untuk siapa mereka berkumpul, untuk siapa mereka datang. Ya kita keluar, nanti di luar renungkan dulu. Untuk siapa engkau datang? Kalau bukan untuk Yesus, nggak usah masuk. Pulang aja. Gila. Bener gak? Kadang kita mesti mempertanyakan untuk siapa sih, ngapain sih kita ngumpul-ngumpul. Ya, kita datang untuk menyembah dia, harusnya. Kita datang karena bersyukur, bukan mau menuntut lebih banyak, tapi justru mau berusaha membalas cintanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ingat, hati yang menyembah akan terlihat dari penyembahan, tapi berarti ayatnya belum selesai di situ. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Lihat, persembahan adalah tindakan nyata, bukti dari hati yang menyembah. Persembahan adalah bukti penyembahan. Kalau lu gak mempersembahkan apapun, gak usah ngaku-ngaku lu nyembah. Lu bisa angkat tangan, bisa nyanyi, bisa seru-seruan, tapi gak terbukti penyembahan lo. Dan gini, jenis persembahan mereka nih unik. Karena menjelaskan siapa yang mereka percaya dan yang mereka sembah ini. Menjelaskan, emas bicara Yesus adalah raja. Ingat, raja butuh mahkota, mahkotanya dari emas. Maka mereka kasih emas karena mereka percaya Yesus adalah sang raja yang lahir. Oke, kemenyan. Ya, kemenyan orang Indonesia paling tahu dah. Di film-film horor paling banyak. Bakar menyan. Menyan itu namanya bahan bakarnya buat dupa. Dupa tuh yang kalau lu ntar ke Israel, gue belum pernah. Jadi ntar gue mau pergi tahun depan 2 tahun lagi. Jadi tahun depan bisa nabung. Ya, yang mau pergi beneran, gak usah ngomong gue mau pergi kak sebenarnya. Pret lah. Duit kumpul 5 juta beli motor, kumpul 10 juta cicil rumah. Gak jadi pergi-pergi loh. Ya kan? Lo kan lihat nih, yang di gini kayak itu terus ntar ada asapnya gitu. Berapa gereja Katolik masih begitu kayaknya. Itu kemenyan, itu asapnya itu. Perlambangan apa bahwa gini, biasanya kemenyan dibakar ketika nabi atau imam lagi berdoa. Ya melambangkan apa bahwa mereka percaya bahwa Yesus ini bukan cuma raja tapi akan jadi imam juga. Akan jadi penyambung lidah antara Tuhan dengan kita dan sebaliknya. Jadi kita berdoa dalam nama siapa? Karena kita tahu dalam nama itu doa kita nyampe. Ya, doa kita didengar dan Yesus itu kayak imam besar, agung. Imam besar yang unik. Kenapa? Karena dia terus berdoa buat kita. Saudara, lu gini, kalau lu masih gak percaya Yesus Tuhan, lu bisa silakan cari yang lain dan percaya atau enggak ada yang kayak Yesus. There is none like him. Umumnya umat berdoa ke Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan yang mendoakan umat-umatnya. Dan ini yang mengagumkan. Ya, sebelum ayam berkokok lu akan nyangkal gue 3 kali, kata Yesus kepada Simon. Tapi tenang, gue udah berdoa buat lu. Ya, biar iman lu gak gugur. Lu bisa jatuh, tapi lu gak bakal tinggalin gue. Kenapa? Karena gue udah berdoa buat lu. Oke? Biar iman lu gak gugur dan kalau lu udah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Lu mau tahu, gue bisa berdiri sekarang, lu dan gue. You can stand today because our King, our God is still praying for us. Gue bakal bisa berdiri di mimbar karena ada istri gue yang berlutut di rumah.
Tapi lebih jauh dari itu, kita bisa hidup sekarang, berdiri, melakukan segala sesuatu karena Tuhan kita terus berdoa buat kita. There is none like him. Dia akan jadi imam itu. Ya makanya dikasih kemenyan. Dan yang terakhir cukup menyebalkan. Mur itu adalah gini, rempah-rempah wewangian buat orang mati. Nah lu bayangin gak jadi imam bapaknya? Anggap penggambarannya sekarang gitu gini deh. Lu punya anak umur 2 tahun biasa dikasih kaos, baju, kasih mainan, ya kasih paket apa gitu. Ini dikasih peti mati, kan kurang ajar. Itu kan buat bener-bener, kalau pernah ikut ibadah penghiburan kan sebelum tutup peti biasanya kita suka keliling kasih wangi-wangi itu. Nah itu tuh mur tuh dipakai buat itu. Kenapa sih mereka kasih itu? Gak memikirkan perasaan orang tuanya. Lu tahu kenapa? Karena mereka percaya persis apa yang mereka baca. Karena Yesus bukan cuma raja dan bukan cuma imam besar agung, tapi dia akan jadi tumbal. Dia akan mati. Dia lahir, hidup untuk mati. Itu targetnya. Itu tujuannya. Untuk menyelamatkan kita semua. Guys, dengerin gue. Apa yang kita persembahkan menyatakan siapa yang kita sembah. Kalau lu cuma persembahin duit, apalagi dengan mental kayak investasi tau gak lu? Gue kasih 1.000 katanya nanti 60, 80 bahkan 100 kali lipat. Lumayan. 1.000 jadi 100.000, lumayan. Ini kan? Come on man. Beberapa dari kita bahkan ini yang jelek. Kita hanya bisa bersuka cita ketika lagi punya duit. Nah itu kan menjelaskan siapa yang kita sembah. Berarti siapa sumber sukacita kita? Jangan bilang Tuhan, duit. Lu ikut Tuhan biar dapat duit. Kalau udah dapat makanya Tuhan ditinggalin. Hah? Ya kan? Apa yang kita persembahkan menyatakan siapa yang kita sembah. Orang-orang ini memiliki hati yang menyembah. Dan mereka mempersembahkan jenis persembahan yang menjelaskan kepada kita yang baca. Menurut mereka siapa ini Yesus ini? Raja, imam besar agung, dan juru selamat, tumbal. Ayat terakhir Roma 12 ayat 1. Tadi terakhir cuma taktik doang. Biar melek. Kalau udah melek baru ini benar-benar terakhir. Ya. Roma 12 ayat 1 bilang gini. Karena itu saudara-saudara. Ya, tadi pagi gue jelasin di Paskal. Itu tuh artinya gini. Di Roma 11 ayat 36 dibilang gini. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Karena itu. Karena it's all about him. Oke? Okay? Even this Christmas is all about him. Ya. Jadi please berhenti kepo kayak, tahun ini gue dapat apa ya? Lah emang lu yang ulang tahun? Bukan. Natal lu ulang tahun Yesus. Pertanyaannya bukan tahun ini lu dapat apa, tahun ini lu bawa siapa? Kadang ada yang lebih berharga buat Yesus, duit. Ya elah, duit mah masih paling cerek. Sorga gak butuh duit lu. Yang butuh duit lu pelayanan. Ya listrik sampai sekarang gak bisa bayar pakai doa. Masih pakai duit. Ya gedung segede gini masih pakai duit bayarnya. Makanya kenapa mesti kita mulai terus ngomongin itu terus. Karena gini, ini bukan upaya untuk keluarin duit dari dompet lo. Perpuluhan juga bukan. Perpuluhan itu upaya dari Tuhan untuk mengeluarkan berhala dari hati lo. 1/10 aja pelit, apalagi segalanya. Segalanya yang apret 10% aja gak dikasih-kasih segalanya. Nggak usah gombalin gue dah. Gue kalau jadi Tuhan ngomel-ngomel mulu gue dari sorga asli. Gue kasih loudspeaker malah biar semua bisa denger. Elah, segalanya. Pret banget 10%-nya bolong-bolong ngasihnya segalanya. Ini kan? Gue ngomongin apa sih? Oh ya. Karena it's all about him. Perhatiin. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ciri-ciri orang yang menyadari kemurahan Tuhan adalah mudah dinasehati. Gue gak tahu lu tahu terima kasih atau enggak, tapi akan kelihatan dari lu bisa dibilangin atau enggak. Berapa dari lu akan lihat ini di kehidupan lu nyata di antara orang tua lu, ketika lu gak bisa dibilangin sama mereka, berarti lu gak bersyukur lu punya mereka. Hah? Ya kan? Ciri-ciri orang yang mensyukuri anugerah Allah, mudah dinasehati, makanya demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Karena Paulus tahu persis cuman orang yang menyadari kemurahan Tuhan yang mau mendengar nasihat. Bisa diomongin. Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu persembahkan perhatiin tubuhmu. Itu
bahasa kiasan untuk your whole existence. Seluruh keberadaan lo. Tubuh, jiwa, roh, akal budi, kekuatan, semuanya. Ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau lu penyembahan cuma nyanyi doang, gak diikuti dengan ketaatan setiap hari, kekudusan setiap hari, berarti Yesus bukan Tuhan. Dia jin lampu yang lu deketin cuma mau dapat sesuatu. Tapi kalau dia segalanya, dengerin gua, kalau dia segalanya, lu akan persembahkan segalanya. Persembahan lo menyatakan kepada semua orang yang melihat penyembahan lo, siapa yang lo sembah. Beberapa orang memfitnah seperti ini, dia bilang Yesus Tuhannya orang Kristen. Itu benar tapi gak sepenuhnya benar, karena Yesus Tuhan atas semua orang. Ya. If Christ is not the Lord of all, He is not Lord at all. Pak Tong ngomong kayak gitu, Stephen Tong. Kalau Kristus bukan Tuhan dari segalanya, berarti dia bukan Tuhan sama sekali. Nah, ini akan kelihatan dari persembahan dan penyembahan kita. Kalau kita tanggung-tanggung setengah-setengah sama Tuhan, dunia akan nangkep message-nya bahwa Yesus Tuhannya orang Kristen doang, bukan Tuhan atas segalanya. Tapi ya, yang membuat kita mempersembahkan tubuh kita. Karena 2 poin ini doang. Ya, yang menyatakan kesiapan kita. Pertama, hati yang menyembah. Kedua, apa? Apa yang kedua? Hidup sebagai persembahan. Hati yang menyembah dan hidup yang adalah persembahan. Karena kami datang kemari untuk menyembah Dia, dan makanya ketika mereka menyembah, mereka membuka harta nafsu kasih persembahan, karena persembahan selalu membuktikan penyembahan. Pertanyaannya, siapa yang lo bawa tahun ini buat Yesus? Kalau lo belum pernah bawa diri lo, ini saat yang tepat untuk membawa diri lo. Tahun-tahun berikutnya jangan bawa diri lo lagi, aku bawa hati yang hancur. Elah, tiap tahun hati yang hancur mulu. Kapan bawa jiwanya? Udah berapa tahun lo Kristen? Sekali aja lo bawa hati yang hancur, berikutnya lo bawa teman lo. Kan lo gak diciptain di dunia cuma buat menu-menuin bumi. Numpang hidup terus mati, terus menu-menuin kuburan. Enggak, kita diciptain, kita ditargetkan untuk menjadi penjala manusia. Artinya apa? Lu bukan diciptain cuma buat menu-menuin bumi atau cuma buat nanti mati masuk surga, tapi lu akan hidup dan membawa banyak orang sehingga lu akan memenuhi surga dengan orang-orang yang lu bawa kepada Yesus tiap tahun. Christmas is always the best time of the year untuk bawa jiwa. Kenapa? Karena semua orang di segala tempat mau gak mau ngerayain Yesus. Di mall putar lagu rohani, mau gak mau. Dan kesempatan yang bagus biar kita tahu bahwa ini bukan, kita kasih pesan kepada mereka bahwa ini bukan cuma tempat kesempatan untuk ngumpul-ngumpul sama keluarga, tuker kado, bukan. Ini ulang tahun siapa? Sang Raja. Kasih pesan yang jelas ke dunia ini. Sehingga mereka akan nanya, ini ulang tahun ya? Natal tuh ulang tahun ya? Ulang tahun siapa ya? Saat yang paling tepat buat ceritainnya. Ya tahun ini kalau lu belum pernah bawa tubuh lo, seluruh keberadaan lo sebagai persembahan, this is your time. Ya tapi Natal masih entaran lagi, masih ada berapa tanggal, berapa hari lagi buat bener-bener Natal. Lo bisa, setelah lo bawa persembahan hari ini diri lo sendiri, lo mulai cari kado amat buat Tuhan. Tahun ini gue mau bawa teman gue mau bawa om gue yang mungkin udah lama gak gereja, pokoknya siapapun lo tarik. Karena lo gak ditargetkan hanya untuk nanti mati masuk sorga, tapi sekarang hidup bagi kerajaan sorga. Ketika Yesus Sang Raja, lu bagian dari kerajaan sorga, lu akan siap menantikan kedatangannya. Karena ini yang lu lakukan, mempersiapkan jalan bagi Dia. Kalau lu lihat adik lu belum siap, lu siapin adik lu. Kalau lihat bapak lu belum siap, lu siapin bapak lu. Itu target lu. Lu lihat sekeliling lu belum siap, lu siapin mereka. Karena tugas lu mempersiapkan jalan bagi Sang Raja, because He is coming, the King is coming soon. Are you ready? Mudah-mudahan lu punya hati yang menyembah dan lu bawa diri lu sebagai persembahan. Karena dua itu yang membuat kita siap menantikannya. Yuk berdoa bentar yuk. Gue punya karunia berkata-kata lebih. Bisa ngomong gak tahu kapan berhentinya. Tapi please, selama lu masih bisa dengar firman Tuhan, selama masih ada hari ini, kalau lu denger
firman-Nya, suaranya hari ini jangan kerasin hati lo. Jangan kerasin hati lo, ingat dia datang buat lo. Dia lahir buat lo, hidup buat lo, mati buat lo, bangkit ngajak lo, naik ke sorga siapin tempat buat lo. Sekali lagi, God is all for us. Tapi ini yang mesti gue ingetin, sebagai bagian dari tema besar bulan ini, bahwa He is all about Himself. Tuhan itu selalu tentang dirinya sendiri, tapi Dia untuk kita. Dan lu jangan pernah lupa ini, karena it's still about Him. This Christmas masih tentang Dia. Kita ngerayain Dia, bahkan our whole existence, seluruh keberadaan kita merayakan Dia, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar lu kenal Dia, lu sayang mulai percaya mulai menyembah, lu punya hati yang menyembah. Tapi di sepanjang perjalanan lu akan belajar bahwa Dia segalanya. Jadi lu akan bertumbuh besar jadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dari awal, sehingga nanti ketika udah mulai punya banyak duit gak pelit, gak perlu ditarik-tarik, dikorek-korek udah kayak celengan, gak perlu. Lu all out buat Tuhan. Kenapa? Karena lu tahu ini dari Dia. Ini dari Dia, ini tujuan gue diberkatin. Untuk jadi berkat, bukan untuk jadi kaya. Gak perlu dikorek-korek jadinya. Ya, tunjukkan kepada dunia bahwa di Natal ini ulang tahun tentang Yesus. Makanya apa, lu gak pesta-pesta sendiri. Lu ajak orang-orang yang gak pernah pesta, lu pestain mereka. Mereka akan bingung kenapa kita dipestain, karena Yesus memilih. Lu mau tahu lahir di mana? Kandang domba. Buat orang-orang kayak gua. Dan Dia datang segera. Kita gak punya banyak waktu. Ya, lu ambil semua kesempatan untuk mengenal Tuhan. Ya, semua kesempatan untuk Bible study, untuk ikut pendalaman Alkitab, untuk whatever comes, lu ambil semua. Ya, kalau perlu tiap hari ada kegiatan itu, biarin, karena lu harus sampai ke level hati yang menyembah. Dan lu gak bisa nyembah kalau lu gak percaya. Gak bisa percaya kalau lu gak sayang, dan gak bakal sayang kalau lu gak kenal. Waktu kita menipis, ya lu ambil kesempatan itu. Ya, yuk kita berdoa sebentar. Tuhan, yang bersyukur buat hari ini. Untuk Kau yang mengingatkan kami untuk bersiap. Persiapkan hati yang menyembah, karena Engkau segera datang, Sang Raja. Kalau penyembahan kami masih tanggung dan setengah, biar hari ini kami dimurnikan, sadarkan kembali bahwa hanya Engkau yang layak disembah. Jika kami selama ini hidup dalam penyembahan berhala, ampuni kami bertobat. Kami bawa sekarang semua yang sempat kami sembah, kami akan bawa untuk menyembah Tuhan. Kami akan bawa sebagai persembahan. Yang tadinya kami sembahkan, kami bawa sebagai persembahan, karena Engkau yang layak disembah. Kami ada di sini semua hanya karena Engkau. Kami berkumpul karena Engkau. Kami berkumpul untuk belajar isi hati-Mu, sehingga kami keluar ke dunia ini untuk memenangkan jiwa-jiwa yang adalah isi hati-Mu. Yang untuknya Engkau juga mati, bukan cuma buat kami doang. Dan biar Natal tahun ini kami ceritakan kepada dunia bahwa Yesus juru selamat dunia, bahwa sorga tersedia buat siapapun yang mau percaya. Bukan untuk kalangan sendiri, tapi untuk semua yang mau percaya, buat siapa aja yang mau percaya. Thank you Jesus, happy birthday. Happy birthday my King. This is us, ini kami. Keberadaan kami, tubuh, jiwa, akal, budi, roh, hati, sebagai persembahan.